Halo, selamat datang di channel Penilaian ID bersama saya Asti. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis DCF. Analisis ini ternyata tidak semudah yang Anda bayangkan. Tidak sesulit yang Anda bayangkan. Metode DCF itu sebenarnya mudah. Hanya ada 4 input yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis dengan cara metode ini. Nanti apa saja inputnya akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi kenapa sih banyak yang bilang pendapatan ini susah? Biasanya mendapat bisikan-bisikan susah pada saat pendidikan, iya kan? Jadi ingat dulu waktu, kalau nggak salah ini DCF itu ada di PLP 1 atau PLP 2 ya? PLP 1 kayaknya ya. Dan itu belum aja mulai materinya semua udah bilang aduh susah. Itu pertama itu udah seperti mental block untuk yang lainnya. Ketika percaya bahwa pendekatan pendapatan itu susah, mau nggak mau apapun yang akan diberitahu kepada kita, apapun tips yang akan diberitahu kepada kita, itu otomatis kita merasa susah. Jadi secara alam bawah sadar kita nggak susah untuk belajarnya karena kita udah merasa itu susah gitu. Sekarang ini kita belajar mengenai metode DCF, please kosongkan kepala dulu ya, karena sebenarnya gampang, segampang apa akan kasih tahu. Tapi kenapa sih ada orang yang menganggap metode DCF ini sulit? Sulitnya istilahnya lebih cocok mungkin istilahnya bukan sulit, tapi perlu step lanjutan yang memang butuh lebih banyak effort, karena perlu data pasar yang ciamik, perlu menghitung ini itu gitu ya. Tapi sebenarnya metode DCF ini hanya metode kali bagi tambah kurang ya, kali bagi tambah kurang. Seperti yang kita tahu, pendekatan penilaian itu ada 3. Nah, metode DCF ini ada di pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk memberikan indikasi nilai ya, dengan cara mengkonversi arus kas di masa depan menjadi satu nilai di masa kini. Itu fungsinya. Ya, metode pendapatan ini gunanya untuk memberikan indikasi nilai dari atau dengan cara mengkonversi ya, dikonversi itu arus kas yang ada di masa depan menjadi suatu nilai di masa saat ini, di masa sekarang. Kapan pendekatan pendapatan digunakan? Pendekatan pendapatan digunakan ketika asetnya menghasilkan pendapatan atau commercial property. Lalu digunakan juga ketika tidak ada data atau hanya ada sedikit data yang bisa digunakan untuk pendekatan pasar. Apa itu analisis DCF? Suatu teknik pembuatan modal keuangan yang didasarkan pada asumsi prospek arus kas suatu properti atau aset. Pembahasan yang dilakukan saat ini kita hanya fokuskan untuk penilaian properti. Secara sederhana, metode DCF ini dilakukan seperti ini. Ya, ada noise sekian, tahun sekian, lalu didiskon dengan menggunakan discount factor, nanti kemudian menghasilkan nilai properti. Secara simpelnya memang seperti ini. Isinya sekarang kita contoh misalnya untuk penilaian gedung kantor. Ini ada contohnya. Pertama tuh potensial gross income atau pendapatan konten potensial itu berapa. Habis itu dikurangi dengan yang kosong atau tingkat kekosongannya. Jadi yang dihitung hanya yang terisi. Habis itu dikurangi juga dengan potensi kehilangan pendapatan. Nah, habis itu ditambahkan dengan pendapatan lain-lain. Misalnya kalau kantor itu kayak misalnya overtime charge kayak gitu. Dari hasil tambah kurang ini nanti didapatkan yang namanya effective gross income. Setelah dapat effective gross income, lalu dikurangi dengan operational expenses atau biaya-biaya yang diperlukan, yang harus keluar untuk mendukung kegiatan operasional dari properti itu. Lalu dikurangkan juga dengan beban tetap ya, beban tetap. Lalu juga dikurangi juga dengan biaya cadangan pengganti. Cadangan pengganti itu
itu biasanya untuk yang kayak perlu untuk mungkin di tahun ke-15 perlu perbaikan lift, maka setiap tahunnya dicadangkan dana sekian untuk nanti mengganti lift itu di tahun sekian itu gitu. Habis itu nanti kemudian dapatlah yang disebut dengan NOI, pendapatan bersih operasional. Secara sederhananya memang seperti itu, tambah kurang kali bagi-bagi. Udah, itu aja, udah simple. Lalu jangan anggap remeh dulu untuk menerapkan kali bagi tambah kurang itu pasti ada yang di input atau yang perlu kita cari dulu angkanya berapa ya. Rumusnya gampang, tapi angkanya itu mengisi itu dari mana? Untuk menggunakan itu tentunya ada angka-angka yang perlu diinput ya. Angka-angka yang perlu diinput itu nggak sembarangan, harus ada dasarnya ya. Secara garis besar kalau dirangkum itu ada 4 hal ini. Yang pertama itu adalah periode proyeksi. Yang kedua, proyeksi arus kasnya mau seperti apa. Yang ketiga, nilai terminal. Yang keempat, tingkat diskonto. Yang pertama mengenai periode proyeksi. Periode proyeksi ini disusun untuk jangka waktu dan periode tertentu. Ya, terus juga periode proyeksi ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pasar ya, terkait dengan karakteristik tipe dari properti dan juga sektor pasarnya. Yang ketiga biasanya sih yang perlu dipahami juga bahwa biasanya analisis periode proyeksi ini biasanya berkisar 5-10 tahun. Terus juga harus paham mengenai konsekuensi dari perbedaan jangka waktu proyeksi. Jadi kalau periodenya semakin pendek, maka sangat tergantung dari nilai terminal. Lalu yang kedua mengenai proyeksi arus kas. Yang perlu diperhatikan adalah arus kas masuk dan keluarnya. Itu dipilih dulu apakah mau bulanan, kuartalan, atau tahunan kayak gitu. Proyeksi arus kas itu dapat berasal dari dua. Yang pertama itu dari kontrak ya. Terus dari yang paling mungkin direalisasikan. Yang maksudnya dari mungkin yang direalisasikan, data-data itu selain dari itu ngambilnya dari pasar. Ambilnya dari pasar dan tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipertahankan. Lalu nilai terminal. Apa sih nilai terminal itu? Nilai terminal itu adalah estimasi nilai pasar dari properti pada tanggal penjualan atau akhir periode. Kalau mengenai nilai terminal itu sebenarnya ada pertama itu tergantung dari periode proyeksi, dan yang kedua nanti setiap dan juga perlakuan di akhir periode itu mau seperti apa. Itu ada rumusnya masing-masing. Kalau itu nanti mungkin bisa kayaknya perlu dibuatkan video khusus gitu ya, bagaimana cara menghitung nilai terminal. Rumus-rumusnya ada apa aja gitu ya. Nantilah itu. Terus yang terakhir yang perlu diperhatikan itu adalah tingkat diskonto. Tingkat diskonto itu mencerminkan nilai waktu dari uang dan juga risiko, di mana risiko ini tergantung juga dari dasar nilai yang akan digunakan ya. Dasar nilai tergantung dari tujuan. Nah itulah, tingkat diskonto juga bergantung dari dasar nilai, apakah misalnya nilai pasar atau nilai investasi kayak gitu. Jadi itu juga perlu dicermati karena nanti berbeda profil resikonya itu seperti apa. Itu kalau misalnya susah gitu ya menghitung tingkat diskonto atau nggak tahu, tanya aja sama yang sudah lebih berpengalaman. Tanya mereka, ini gimana sih cara nyari tingkat diskonto sekarang bulan ini berapa gitu misalnya, atau tahun ini berapa. Tanya aja sama mereka, terus minta diterangin. Pasti di kantor itu ada yang ahli lah satu bahas itu gitu kan. Nah tapi nggak bisa selamanya bergantung sama yang ahli tersebut. Paling enggak ketika bertanya-tanya dapat angkanya dari mana, hasil ngitungnya dari mana kayak gitu. Jadi paling enggak nanti seiring dengan berjalannya waktu sering mencoba, bisa lebih paham, bisa menghitung sendiri atau bisa mencari tahu sendiri tingkat diskonto seperti itu.
Jadi itu aja secara konseptual, semoga ada sedikit gambaran mengenai metode DCF ini ya. Karena ya itu tadi, metode DCF ini yang banyak sekali komponen di dalamnya, dan itu butuh riset atau butuh survei yang lebih detail gitu ya, entah itu nanti dapatnya dari data-data dari klien ataupun nanti dari pasar, dan semua itu harus dianalisis segala macam untuk menghasilkan arus kas yang paling mungkin direalisasikan, seperti itu ya. Jadi tadi ada 4 hal yang perlu dicermati dalam analisis ini ya. Pertama itu mengenai periode, kedua proyeksi arus kasnya, ketiga nilai terminalnya, keempat tingkat diskontonya. Selain tahu itu juga perlu juga ingat, kalau rumus sih gampang ya rumus. Nanti yang perlu diketahui itu dia angka-angka yang ini yang mau dimasukkan ke rumus itu seperti apa. Oke, segitu saja videonya, semoga bermanfaat.